Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menjerit tak terkendali, tetapi tulang ekor Xuanwu setinggi jutaan kaki jatuh dari langit, dengan darah yang memancar, menembus tulang selangka di samping leher Tan Yun, dan mencapai hati. Tabrakan. Pada luka tulang selangka Tan Yun, darah panas menyembur di sepanjang tulang ekor, yang sangat menakutkan. Manusia rendahan, hanya karena kamu ingin membunuh dewa, bermimpi, hahaha, ucap Xuanwu. Saat Xuanwu tertawa, saat tulang ekornya berkedut dengan darah, tubuh Tan Yun berkedut, meledak kehampaan, dia menabrak dada Tan Yun. Binger, tunda saja waktu untukku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berteriak, gumpalan api biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri, melonjak hingga puluhan ribu kaki, dan berubah menjadi gunung es biru untuk menahan itu. Bang! Tabrakan! Setelah tulang ekor Xuanwu meledakkan gunung es, kecepatannya turun drastis, dan setelah tendangan voli berbahaya Tan Yun lolos, waktu untuk sihir pengontrol nafas kura-kura akhirnya berakhir. Pada saat ini, es batu yang berubah menjadi es yang hancur dan jatuh ke dalam kekosongan Hongmeng, berubah menjadi kelompok api, dan untuk sementara, api es Hongmeng tidak dapat diatur ulang. Tan Yun yang melarikan diri dari kematian, pada saat ini, masih belum menggunakan seni tombak abadi yang paling kuat. Karena dia harus terus mengkonsumsi kekuatan Xuanwu, pada akhirnya, dia dapat menggunakan pukulan paling kuat untuk melawannya seumur hidup dan mati. Aung! Tan Yun yang tulang rusuknya lebih dari setengah patah dan organ dalamnya terluka parah, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan menegakkan tulang punggungnya dengan tiba-tiba. Pupil raksasanya memerah, dan dia menatap Xuanwu. Pada saat ini, Tan Yun melupakan rasa sakit dan segalanya, dan hanya ada satu pikiran di hatinya, membunuh Xuanwu. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, pintu kosong tidak memiliki kehidupan, ucap Tan Yun. Ketika hantu dan serigala menangis di kekosongan Hongmeng, lingkaran cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang mengalir, keluar dari tubuh Tan Yun. Lingkaran cahaya yang mengelilingi Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan agung dari 9 kaisar. Pada saat 9 jenis kekuatan Tao keluar dari pedang ilahi Hongmeng sepanjang 300.000 kaki, Tan Yun dengan tegas berkata, gerbang kosong, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, lingkaran cahaya dari 9 kekuatan Tao yang mengelilingi Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 3 juta kaki. 24 gerbang raksasa setinggi 3 juta kaki berbaris lurus di depan Tan Yun dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah 24 gunung menghalangi Tan Yun. Tidak ada kehidupan, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan setelah menari di lintasan misterius dari kehampaan, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Dalam sekejap, di dalam 24 gerbang raksasa, 10 juta kaki pedang yang berisi kekuatan 9 kaisar Tao meletus masing-masing. Itu hanya sulap, ucap Xuanwu tiba-tiba mengguncang kerannya, mengangkat kaki depan kanannya, dan menepuk sejuta kaki pedang balok pertama. Apa? Tiba-tiba Xuanwu menjerit, tetapi ketika balok pedang pertama dihancurkan, luka sepanjang 100.000 kaki dan kedalaman 50.000 kaki terpotong di kaki kanan depan Xuanwu. Xuanwu tidak pernah membayangkan bahwa hanya satu dari 240 balok pedang yang akan melukai kaki depan kanannya. Takut. Untuk pertama kalinya, Xuanwu merasa bahwa dia meremehkan Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat pedang pertamanya bersinar yang melukai Xuanwu, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat senyum di wajah Tan Yun menghilang. Bajingan kecil, dewa tidak bisa menahan seranganmu, tidak bisakah itu dipertahankan? Jika kamu ingin membunuh dewa, kamu harus bermimpi, ahahaha, ucap Xuanwu tertawa, dan berubah menjadi kura-kura dengan kepalanya, kepala naganya, keempat cakar dan tulang ekornya tiba-tiba menyusut di dalam kerangka kura-kura. Dalam getaran kehampaan, tubuh Xuanwu melakukan tendangan voli dan berdiri ke samping, dan penutup kura-kura 4 juta kak mulai bertahan melawan sinar pedang 239 juta kaki yang berasal dari tebasan keras. Bang bang bang, dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, 100 cahaya pedang menghantam cangkang kura-kura, dan mereka meledak satu demi satu.
Meskipun Xuanwu dipotong puluhan ribu abadi, dia tidak menderita kerusakan apapun, hanya 100 bekas pedang yang tersisa di kulit kura-kura. Ini sangat sulit, ucap Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan mengendalikan lebih dari 100 juta kaki pedang yang tersisa, meluncur melalui Hongmeng Void dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya menyebar ke segala arah Xuanwu, dan dengan cepat bergerak menuju penutup penyu Xuanwu dan dia tubuh di bawah penutup kura-kura dipotong. Jika kamu ingin menyerang dewa, tidak mungkin, ucap Xuanwu tertawa, tubuhnya menyusut di kulit kura-kura, dan kekuatan Xuanwu meletus sejak saat itu. Kecepatan putarannya membuat Tan Yun pusing dan silau. Bang-bang, Xuanwu membuat tubuh berputar begitu cepat dengan mengorbankan kekuatan Xuanwu sehingga semua cahaya pedang meledak. Ketika kekosongan Hongmeng bergetar hebat, Xuanwu berhenti berputar, itu tergeletak di kehampaan, hanya kepala besar yang mencuat, menatap Tan Yun, dan mencibir. Hahaha, hal yang tidak berguna, apapun yang kamu miliki. Jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa menghancurkan pertahanan dewa sama sekali, ucap Xuanwu. Bajingan, ucap Tan Yun mengutuk, dan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan Kaisar Guangming Dao keluar dari tubuhnya. Hongmeng Invisible, ucap Tan Yun. Itu benar, Tan Yun akan menggunakan kekuatan supernatural paling kuat di Hongmeng Slaying Sword Art, yaitu Hongmeng Intangible. Tan Yun yang terluka parah, menahan rasa sakit dan memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng. Sejak saat Hongmeng Void berkedip dengan lintasan misterius, dia mengayunkan tirai pedang yang kaku dan lembut. Kemudian, Tan Yun berhenti menari pedang, dan tiba-tiba menghilang dari Hongmeng Void. Kecepatan yang mengerikan, dewa sebenarnya tidak bisa melihat lintasan gerakannya, ucap Xuanwu ngeri. Pada saat ini, setelah Tan Yun melemparkan Hongmeng Invisibility, dia memberinya kecepatan 10 kali lipat, tidak hanya itu, tetapi kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat. Bunuh, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun keluar dari langit di atas kepala Xuanwu, mengepalkan pedang ilahi Hongmeng di kedua tangannya, dan menebas secara vertikal ke arah Xuanwu. Boom, boom, segera, sinar pedang setinggi langit setinggi 10 juta kaki yang berisi kekuatan Kaisar Dao dengan 11 atribut, dengan ruang yang runtuh, menghantam Xuanwu. Sial, dengan suara tabrakan emas dan besi yang menusuk, setelah cahaya pedang menabrak cangkang kura-kura basal, itu meledak tanpa kecelakaan. Xuanwu menjerit, dan setelah tubuhnya dipotong secara vertikal selama puluhan ribu mil abadi, dia menghentikan tubuh besar itu agar tidak jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tubuh Xuanwu sedikit bergetar, meninggalkan jejak sedalam beberapa meter di kulit kura-kura. Si Lili, jelas bahwa pedang Tan Yun telah melukai tubuh Xuanwu melalui kulit kura-kura. Kupikir pertahanan kura-kuramu kuat, tapi sepertinya tidak lebih dari itu. Bahkan jika kamu membuat kura-kura, kamu masih akan terluka, ucap Tan Yun mencibir. Manusia tercela, jangan berpuas diri, Xuanwu menjulurkan kepalanya dan berkata dengan tegas, dewa ini hanya sedikit terluka, ucap Xuanwu. Manusia tercela, ayolah, apa kamu bisa menembus pertahanan dewa? Xuanwu mencibir, tapi sayang sekali, kamu tidak bisa melakukannya hahaha, ucap Xuanwu. Binatang tua, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa tertawa, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan supernatural pertama dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, yaitu pedang penghancur Void 5 Meridian. Pada akhirnya, kecuali bekas pedang mengerikan yang tertinggal di kulit kura-kura Xuanwu, Xuanwu masih belum dipukul dengan keras. Setelah itu, Tan Yun berturut-turut menggunakan pedang janji pembunuh angin guntur dan pedang kematian pantom dalam formasi pedang. Tapi itu masih belum merusak pertahanan Xuanwu. Pertahanan binatang buas ini benar-benar terlalu kuat, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, bahkan jika saya menggunakan 3 kekuatan magis dari seni tombak abadi, saya tidak dapat mengalahkannya, apalagi membunuhnya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba memikirkannya ada sedikit kelicikan di pupil raksasa dan itu kembali normal. Segera setelah itu, Tan Yun berpura-pura melihat kematian dan berteriak, penyu tua, aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun. Bajingan, kamu berani memanggil dewa kura-kura, dewa harus memintamu untuk bertahan hidup dan tidak mati, ucal Xuanwu. Setelah mengatakan itu masih meringkuk di cangkang kura-kura, dan itu tidak keluar.
Memikat musuh untuk menunjukkan kelemahan, memimpin ular keluar dari lubang, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun berteriak setelah mengambil keputusan, kura-kura tua, kali ini aku akan mematahkan cangkang kura-kuramu dan membunuhmu untuk membuat sup, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, celah ruang yang padat muncul di kehampaan, dan kekuatan kematian yang luas dan gelap menyembur keluar dari kekosongan Hongmeng di sekitar Tan Yun, di tangannya, berubah menjadi 2 juta kaki hitam camnuk yang panjang. Ketika cambuk jiwa penghancur iblis muncul, Xuanwu merasakan pusing seperti embusan angin menyapu pikirannya. Sepertinya ini adalah cara paling ampuh untuk manusia ini. Hei, ketika dewa mempertahankan serangan ini, inilah saatnya untuk membunuh bajingan ini, ucap Xuanwu di dalam hatinya. Saat Xuanwu memikirkannya, mata Tan Yun sedikit berkilat, segera, dia berkata dengan tajam, Xuanwu, dengarkan aku. Lu Jundaozu mati di bawah kekuatan gaibku, jika kamu tidak mati, nama keluargaku adalah milikmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, hati Xuanwu bergetar, kamu kentut, jika kamu bisa membunuh Lu Jundaozu, kamu pasti sudah membunuh dewa ini sejak lama, ucap Xuanwu. Tan Yun berpura-pura membakar batu giok, aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku katakan, setelah menggunakan kekuatan magis ini, wilayahku akan menjadi gila, jadi aku tidak akan menggunakannya sampai saat hidup dan mati. Ini masalah besar hari ini, ayo mati bersama. Kura-kura tua, kamu matilah, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melemparkan cambuk penghancur jiwa iblis dari tangannya, dan segera, The Demon Breaking Soul Whip telah melonjak hingga 13 juta kaki. Setelah cambuk jiwa penghancur iblis melilit tubuh Xuanwu dengan kecepatan ekstrim, Tan Yun berkata dengan senyum muram. Setelah 3 napas, kamu dan cambuk ini akan menghilang menjadi ketiadaan, kamu matilah, ucap Tan Yun. Setelah itu Tan Yun mengeluarkan tombak ilahi berwarna-warni, memegang tombak ilahi untuk membuat tampilan membunuh ke arah Xuanwu. Xuanwu yang dikendalikan oleh cambuk penekan iblis, pusing, dan ketika dia melihat penampilan mengerikan Tan Yun, dia benar-benar terkejut. Tiba-tiba, Tan Yun berhenti mengejar dan membunuh, berbalik dan melarikan diri dengan tombak ilahi pada saat yang sama, melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng, berpura-pura ketakutan, dan melarikan diri dengan panik menuju area pintu bagian dalam. Ketika formasi pedang diangkat, Xuanwu akhirnya menghancurkan cambuk jiwa pemecah iblis. Kekuatan cambuk ini tidak lebih dari itu, ucap Xuanwu mencibir, berbalik untuk melihat, dan menemukan bahwa Tan Yun telah melarikan diri ke 600.000 li. Kamu berani memainkan dewa ini, ucap Xuanwu menjulurkan kepala naga, itu baru saja bereaksi, baru saja manusia itu membodohi dirinya sendiri, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Apakah dia menipuku, ucap Xuanwu. Ketika Xuanwu ingin mengejar, ada sedikit kecurigaan di matanya. Namun, segera tidak ada kekhawatiran, karena mendengar bahwa ketika Tan Yun berlari untuk hidupnya, dia berteriak ngeri. Zixi, saya terluka parah dan saya telah mencoba yang terbaik, dan saya bukan lawan kura-kura tua itu. Ayo melarikan diri dari Shenzong of Elysium, ucap Tan Yun. Raungan Tan Yun begitu keras hingga menyebar ke hampir setiap sudut Shenzong of Elysium. Setelah berteriak, Tan Yun mengirim suara ke Fang Zixi yang telah dipukuli oleh imam besar berkali-kali, dan berkata, Zixi, tunggu sebentar. Xuanwu itu tidak dapat mengecilkan kepalanya sekarang, aku tidak ada hubungannya, dan sekarang aku memancingnya, dan aku akan memberikan pukulan fatal. Saya belum menggunakan 3 kekuatan magis besar dari protos kuno abadi saya. Ketika saya membunuh Xuanwu, kita bisa pasti membunuh imam besar bersama-sama, ucap Tan Yun melalui transmisi suara. Setelah transmisi suara, Tan Yun terus melarikan diri di udara. Di atas area sekte dalam, imam besar yang terengah-engah memuntahkan darah dari luka perutnya setiap kali dia bernafas, dia menyeringai dan berkata, Fang Zixi, kamu harus mati karena hati ini. Hari ini kamu dan sisa protos kuno yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, ucap imam besar. Imam besar menahan rasa sakit di perutnya, memegang pedang ilahi, dan bertarung dengan Fang Zixi lagi. Setelah beberapa saat, Xuanwu di langit menjulurkan kepalanya, mengejar Tan Yun, tertawa keras, manusia tercela, tidakkah kamu ingin membunuh dewa ini, lalu mengapa kamu berlari? Juga, bukankah kamu membenci dewa ini sebelumnya dan mengecilkan kepalamu?
sekarang dewa itu menjulurkan kepalaku, jangan lari, datang dan bunuh dewa ini, ucap Xuan Wu. Tan Yun yang berlari untuk hidupnya di depan, mengepalkan tombak ilahi 7 warna di tangan kanannya, dan kekuatan 11 jenis Kaisar Tao melonjak keluar dari telapak tangannya, dengan gila-gilaan mengebor tombak ilahi 7 warna, membuat pukulan terkuat. Kura-kura tua, dengarkan aku, selama aku melarikan diri hari ini, aku akan mengambil kepalamu besok, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meraung, dia terus melambat untuk melarikan diri, dan pada saat yang sama melepaskan kesadarannya untuk mengamati jarak antara Xuan Wu dan dirinya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan seni tombak abadi untuk berurusan dengan Xuan Wu, karena ketika dia menggunakannya, Xuan Wu punya cukup waktu untuk mengecilkan kepalanya di dalam cangkang kura-kura lagi. Jika kamu memilikinya, lakukan saja, ucap Xuan Wu. Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, Xuan Wu telah muncul 30.000 abadi di belakang Tan Yun, dan berkata dengan mencibir, kamu manusia yang malang, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu baru saja menghapus dewa, dan dewa akan menyusulmu nanti, setelah itu, gali matamu, ucap Xuan Wu. Tan Yun sengaja melambat, berpura-pura mati-matian melarikan diri, dan menoleh, dan berkata dengan suara ketakutan, Xuan Wu senior, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Selama kamu dan saya bergabung untuk membunuh imam besar dan menghancurkan Shenzong of Ultimate Bliss, mulai sekarang, apa yang akan terjadi pada Anda di wilayah ilahi benua barat, ucap Tan Yun. Xuan Wu mencibir dan berkata, ini tidak begitu baik, berhenti bicara omong kosong, hari ini dewa akan membunuhmu, ucap Xuan Wu. Tan Yun meraung marah, kamu kura-kura tua benar-benar tidak tahu malu, kukatakan padamu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu, ucap Tan Yun. Hahaha, hantu itu kentut, dewa dapat meledakannya sampai mati dalam satu napas, Xuan Wu menyeringai dan berkata, dewa ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda pergi ke neraka, ucap Xuan Wu. Kehampaan bergetar, dan ketika angin menderu, kekuatan Xuan Wu di Xuan Wu Bispil dicurahkan dengan liar, di bawah restu kekuatan Xuan Wu, kecepatan mengejar Tan Yun meningkat tajam, pada kecepatan ini, ia bisa mengejar Tan Yun setelah 3 napas. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Suara cemas Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Borgol Tan Yun menantikan gadis-gadis di menara, dan dia juga cemas. Tan Yun berkata kepada gadis-gadis itu, Anda dapat yakin, saya memiliki strategi untuk menghadapinya, dan kemudian biarkan dia lebih yakin bahwa ketika saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, inilah saatnya bagi saya untuk melakukan serangan balik. Selanjutnya, aku akan menukar kaki dengan kecerobohan Xuan Wu, jadi jangan sedih nanti, ucap Tan Yun. 1 napas, 2 napas, 3 napas, Xuan Wu telah muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Pergi ke neraka, ucap Xuan Wu. Tubuh 6 juta meter Xuan Wu, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba terbang di belakang Tan Yun, dan meraih kaki depan kirinya ke arah kepala Tan Yun. Tan Yun mengendalikan kecepatan dan berlari menyelamatkan nyawanya secara tiba-tiba. Puci, Tan Yun tampak seolah-olah dia bisa menghindari tembakan di kepala, dan membiarkan kaki depan kiri Xuan Wu membawa darah, membuat goresan sedalam tulang di punggungnya. Tan Yun berpura-pura menjerit, lalu lari ke depan lagi. Manusia, jangan membuat perjuangan yang sia-sia. Jika kamu bisa melarikan diri, dewa ini bukan Xuan Wu dari Long Hua, ucap Xuan Wu. Xuan Wu tertawa dan bergegas menuju Tan Yun Fei, meraih kaki depan kanannya ke arah leher Tan Yun. Ketika Tan Yun masih berpura-pura berbahaya dan menghindar, Xuan Wu berkata dengan tajam, sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu pergi ke neraka, ucap Xuan Wu. Xuan Wu tiba-tiba mengayunkan ekornya, dan tulang ekor yang panjangnya 1 juta kaki, meledak ke udara menuju Tan Yun. Xuan Wu yakin bahwa Tan Yun yang terluka parah, akan terbelah 2 setelah ditarik. Tan Yun menggertakkan giginya, dan ketika dia naik ke langit, dia sengaja memperlambat, membiarkan tulang ekornya menarik kaki kirinya dari sisi kiri. Bang! Retak! Dalam suara retakan tulang yang jelas, darah menyembur, lutut kiri Tan Yun pecah, dan betisnya yang panjangnya 100.000 kaki terbang menjauh dari tubuhnya. Maafkan aku, ucap teriak Tan Yun, tubuhnya berguling-guling di udara.
Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali, ucap Xuan Wu diam-diam berkata, membuka mulut naganya untuk mengejar Tan Yun, dan akan menggigit lehernya. Tidak ada keraguan bahwa begitu Tan Yun digigit, kepalanya akan jatuh ke tanah. Suami, hati-hati. Suami, cepatlah. Tan Yun. Suara kesedihan gadis-gadis bergema di benaknya, dan Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "Jangan khawatir, aku menunggu kesempatan untuk dia membuka mulutnya dan menggigitku," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun yang kehilangan kaki kirinya, kekuatan Hongmeng di tubuhnya dengan panik mengalir ke tombak warna-warni di tangan kanannya, tepat ketika dia akan digigit lehernya, dia mengaum, dan tiba-tiba melemparkan langkah ilahi Hongmeng, melambung ke langit, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Ini membuat Xuan Wu menggigit udara, dan saat ini Tan Yun telah muncul di depan cangkang kura-kura Xuan Wu. Setelah menemukan gigitannya tidak mengenainya, Xuan Wu tampaknya telah memahami sesuatu, matanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia berteriak dengan aneh, "Itu tidak baik, dia menipuku," ucap Xuan Wu. Xuan Wu berteriak, dan ingin menarik kembali kepala naga ke dalam cangkang kura-kura. "Baru sekarang kamu tahu ada penipuan, tapi sudah terlambat," ucap Tan Yun yang berdiri di depan cangkang kura-kura, menyeringai, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan meraung, "Aku mengerti bagaimana kamu tarik kembali kali ini," ucap Tan Yun. Bas, ketika kekosongan itu retak, Tan Yun menginjak bagian depan cangkang kura-kura Xuan Wu dengan satu kaki, matanya merah, dan tangan kanannya mengangkat tombak warna-warni yang panjangnya 400.000 meter. Dengan kekosongan yang runtuh, dia menusuk leher Xuan Wu. Tidak, Xuan Wu yang tidak terburu-buru untuk mengecilkan kepalanya, mengeluarkan ratapan yang tragis. Uci, tapi itu adalah ujung tajam dari tombak warna-warni, dengan darah berceceran, menusuk dari belakang leher Xuan Wu, dan menembus tenggorokan. Tabrakan, darah menyembur keluar dari lukanya, dan Tan Yun menggunakan tangan kanannya untuk menusukkan tombak itu ke lehernya sejauh puluhan ribu kaki lagi. "Manusia tercela, kamu sangat berbahaya," ucap Xuan Wu meraung dan ingin menarik kembali kepala naga ke cangkang kura-kura, tetapi tombak ilahi berwarna-warni 400.000 kaki yang menembus leher secara vertikal dari atas ke bawah tertancap di tepi cangkang kura-kura, dan kepala naga Xuan Wu tidak dapat ditarik kembali sama sekali. "Minggir untuk dewa ini," ucap Xuan Wu. Tubuh Xuan Wu berayun liar di udara, menjatuhkan Tan Yun yang berdiri di atas cangkang kura-kura ke udara. Tepat ketika Xuan Wu mengangkat kaki depan kanannya dan memegangnya. Cakar, memegang tombak ajaib berwarna-warni, ketika mencoba mengeluarkan tombak ajaib, Tan Yun berteriak. "Canggu," ucap Tan Yun. "Baik tuan." Uci, dalam darah yang berceceran, pedang ilahi Hongmeng tertanam dalam di kaki depan kanan Xuan Wu, dan itu benar-benar tertancap di tulang. "Ah, dasar manusia sialan," ucap Xuan Wu menjerit, dan tiba-tiba menarik kembali kaki depan kanannya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun tidak bisa memegang pedang pembantaian Hongmeng, dan terus melepaskannya, membiarkan Hongmeng pedangnya terjebak di kaki kanan Xuan Wu. Om, dalam getaran kekosongan, Xuan Wu mengulurkan cakar depan kirinya lagi, mencoba mencabut tombak warna-warni yang mengalir di lehernya. Dia tahu bahwa bagaimanapun caranya, dia harus mencabut tombak warna-warni itu. Karena hanya dengan mencabut tombak yang berwarna-warni, dia dapat menarik kembali kepalanya dan mengandalkan pertahanan sempurna dari cangkang kura-kura untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana Tan Yun bisa membiarkan Xuan Wu mendapatkan keinginannya? "Jin Ni," ucap Tan Yun. Dalam pikir Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng logam terbang keluar dari alisnya dan muncul di tangannya. Pedang itu menebas kekosongan, dan dengan darah yang disemprotkan, itu menebas dalam ke kaki depan kiri Xuan Wu, dan kemudian tersangkut lagi di kerangka. Xuan Wu menahan rasa sakit yang parah, dengan rengekan, kaki depan kirinya melayang ke udara, dan cakarnya memegang tombak berwarna-warni. "Aku akan membunuhmu, aku tidak percaya kamu tidak bisa berhenti memotong cakarmu," ucap Tan Yun yang kesal, mengeluarkan pedang ilahi Hongmeng tipe kayu, mengangkat pedang di kedua tangannya, berteriak, dan menebas dengan seluruh kekuatannya. "Tidak, Uci," teriak Xuan Wu, kali ini, cakar depan kiri yang baru saja memegang tombak warna-warni itu benar-benar terputus. Ledakan, langit runtuh, dan tulang ekor Xuan Wu, yang panjangnya 1 juta kaki, tiba-tiba melonjak menjadi 6 juta kaki seperti ekor kalajengking,
menembus kekosongan dari belakang dan menusuk punggung Tan Yun. Tan Yun yang bisa mengelak sepenuhnya, menunjukkan ketegasan di matanya, dia tidak menghindar karena dia harus mengambil kesempatan sekilas untuk membunuh Xuan Wu. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, menahan rasa sakit yang parah dari luka di tubuhnya, dan setelah mengangkat pedang ilahi Hong Meng Musin dengan kedua tangan lagi, kekuatan leluhur mengalir ke pedang ilahi, dan segera, pedang ilahi meledak menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, ditebang dengan keras ke arah leher Xuan Wu. Manusia tercela, bahkan jika dewa mati, aku akan menarik punggungmu, ucap Xuan Wu. Xuan Wu meraung serak, ekor tulangnya yang tajam, dengan darah panas, menembus punggung Tan Yun dan menembus lubang berdarah di dadanya. Suara pertama dibuat oleh Tan Yun. Suara kedua adalah jeritan Xuan Wu, tapi Tan Yun yang terluka parah. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan memotong lehernya yang paling rentan. Segera, kepala naga menyemprotkan air terjun darah dan terbang menjauh dari tubuh Xuan Wu. Mulut Tan Yun menyemburkan darah, dan dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba di belakangnya, dia memotong tulang ekor Xuan Wu, meninggalkan lubang di dadanya. Berat, sangat berat. Cedera Tan Yun sangat serius saat ini, dan dia merasa vitalitasnya terkuras dengan cepat. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli untuk mengeluarkan tulang ekor yang mengalir melalui dadanya, karena dia menemukan bahwa Xuan Wu jatuh ke kepala naga dalam kehampaan, dan jiwa binatang halus terbang keluar. Aku tidak bisa membiarkan jiwa binatang itu melarikan diri, jika tidak, itu akan dilahirkan kembali, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tegas, menahan rasa sakit, memegang musin yang goyah di kehampaan, menebas ke arah jiwa binatang Xuan Wu. Mata Xuan Wu Bisol menunjukkan keputusasaan yang dalam, dan berteriak dengan suara serak. Imam besar, dewa ini mati sembarangan hari ini, kamu harus membalas dewa ini, ucap Xuan Wu. Boom! Begitu kata-kata Xuan Wu jatuh, Tan Yun memegang pedang ilahi dan mengambil kekosongan yang runtuh, menghancurkan jiwa binatangnya. Sejauh ini, transformasi naga Xuan Wu dari lapisan 5 binatang leluhur Dao yang bermartabat telah benar-benar mati. Suamiku, masuklah ke Menara Panjun untuk memulihkan lukamu, ucap Tan Yun memikirkan suara tercekik Sen Subing. Ketika Tan Yun hendak pulih dari luka-lukanya, imam besar datang dari langit, dengan raungan yang kuat dan mematikan. Protos kuno yang abadi, imam besar hari ini pasti akan membunuhmu, ucap imam besar. Kemudian, Tan Yun samar-samar mendengar suara-suara menyakitkan. Itu suara Zixi, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun yang cemas melepaskan indera ilahinya. Melalui indera ilahinya, dia menemukan bahwa Fang Zixi yang memar, lengan kirinya dipotong oleh pedang imam besar. Zixi, tunggu, aku akan membantumu sekarang, ucap Tan Yun meraung sambil menyemburkan darah, meraih tulang ekor Xuan Wu yang patah di dadanya dengan tangan kirinya, menariknya keluar tiba-tiba, dan memberikan transmisi suara kepada gadis-gadis di Menara Panjun, kamu tetap di Menara Panjun, jangan keluar. Jangan khawatir, orang yang akan mati pada akhirnya pastilah imam besar, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.